Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas bab mengenai adab atau tata cara berwudu. Nah, ini baik kita lanjutkan bahasan pada bahasan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ghsil yadakal yumna tsummal yusra salasan. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan, lalu tangan yang kiri 3 kali. Ma'al mirfaqaini ilal ansofil adudaini. Sampai mirfaqaini, sampai sikut, ila ansofil adudaini, hingga ke pertengahan 2 lengan. Jadi dapat dipahami bahwa membasuh, mencuci tangan itu sampai sikut ini dilebihkan hingga di pertengahan pergelangan tangan. Karena apa? Fa innal hilyata fil jannati tabalughu mawadhi'al wudu'i. Karena sesungguhnya hilyah, perhiasan itu, fil jannah, di dalam surga, tabalughu mawadhi'al wudu', itu sampai pada bagian anggota yang terkenai atau yang dibasahi dengan air wudu. Jadi tatkala dilebihkan di sini, kata Rasulullah dalam suatu riwayat yang lain disebutkan anggota tubuh yang kena air wudu ini nanti di yaumil qiyamah itu akan bersinar. Terus kemudian dalam pembahasan ini akan dikenakan, akan memakai perhiasan di surga itu sampai dengan yang terkenai basahan air wudu. Wa qul 'inda ghuslil yumna, dan ucapkan ketika mencuci tangan yang kanan itu sebuah doa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma, ya Allah, a'tini, berikanlah aku kitabi, catatan-catatanku, biyamini, dengan tangan kananku, wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Wa qul 'inda ghusli shimal, dan ucapkan ketika kita itu mencuci tangan yang kiri, ini sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku ini berlindung kepadamu, an tu'tiyani, agar engkau itu memberikan kepadaku kitabi, catatan-catatan amal perbuatanku, bishimali, dengan tangan yang kiri, au min wara'i dhahri, atau dari punggung belakang atau dari belakang. Artinya, ya Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan buku catatan-catatan itu tidak dengan tangan kiri kita atau dari belakang. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan catatan amal kebaikan kita itu dengan tangan kanan. Ini doanya agar kita terhindar Allah memberikan catatan dengan tangan kiri atau dari belakang adalah Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Summa staw'iba ra'saka bil mashi bi an tuballa yadaika. Sumastau'iba, kemudian ratakanlah ra'saka, kepalamu, bil mashi, dengan usapan, bi antabulla yadaika, yakni dengan cara membasahi yadaika, tanganmu. Jadi berikutnya adalah tangan kita ini dibasahi, kemudian mengusap
kepala. Wa tulsiqa ru'usa asabi'ikal yumna bil yusra. Wa tulsiqa, pertemukan ru'usa pada kepala Anda, asabi'ika tangan jari-jari yumna dan yang kanan, bil yusra dan yang kiri. Jadi tatkala mengusap kepala ini pertemukan antara jari-jari yang tangan kanan dengan jari-jari yang tangan kiri. Wa tad'ahuma ala muqaddimatil yusra, dan letakkan dua tangan itu memulai di depan kepala. Jadi tatkala mengusap kepala itu awalnya itu dari depan. Nah, demikian. Wa tumirrahuma ilal qafa, jalankan ini tangan ya, jangankan kedua tangan ini dijalankan, digerakkan ilal qafa, ke bagian belakang. Tsumma turaddahuma ilal muqaddimah, kemudian setelah ini dari belakang turaddid ya, kembalikan ya, dikembalikan ilal muqaddimah, kembalikan ke awal, kembalikan ke depan. Jadi begini tatkala tata cara membasuh kepala itu mulai dari depan ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan. Fahadhil marrah, ini disebut satu kali. Taf'al dzalika salasan, lakukan cara mengusap kepala itu dengan 3 kali. Nah, ini pendapat dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sementara ada pendapat lain, tata cara mengusap kepala itu sama caranya, mengusap kepala setelah tangan itu dibasahi dengan air, kemudian ini dibersihkan, dikipat nih lah, terus kemudian mulai dari depan kepala ke belakang sampai tengkuk, terus kemudian maju ke depan, terus kemudian ini telunjuk masuk ke lubang telinga, terus kemudian jempol ini ke bagian belakang telinga, kemudian diputar seperti ini. Ini ada pendapat yang menyatakan seperti itu, dan itu cukup 1 kali. Namun dalam kitab ini disebutkan taf'al zalika salasan, ulangi perbuatan seperti itu, cara mengusap kepala itu 3 kali. Wa kadzalika fi sairil a'dha, demikian pula seperti pada seluruh bagian-bagian wudu. Jadi artinya begini, ulangi bagian-bagian wudu itu, anggota-anggota wudu itu 3 kali. Wa qul Allahumma ghashini bi rahmatika, ucapkan sebuah doa tatkala mengusap kepala ini. Ghashini bi rahmatika, ya Allah, naungilah diriku dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatika, dan turunkan kepadaku rahmatmu. Wa adzillani tahta dzilli arsyika, dan naungilah aku di bawah naungan arsmu. Yauma la dzilla illa dzilluka, yang mana pada hari itu tidak ada naungan illa dzilluka, kecuali naunganmu. Allahumma harrim sya'ari wa basyari 'alan nari. Allahumma ya Allah, haramkan sya'ari, rambutku ini, wa basyari, dan kulitku ini, 'alan nar, dari api neraka. Ini doa yang dibaca tatkala mengusap kepala. Allahumma ghassini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adzillani tahta dzilla arsyika yauma la dzilla illa dzilluka. Allahumma harrim sa'ari wa basyari 'alan nar. Summamsah udhunaika zahirahuma wa batinahuma bima'in jadid. Sumamsah, kemudian usaplah, udhunaika, basuhlah kedua telingamu, zahirahuma, yang luar, wa batinahuma, yang dalam, bima'in jadid, dengan air yang baru. Wa adkhil musabbihataika
fi simakhai udhunaika. Wa dakhil masukkan musabbihataika jari telunjukmu fi dimakhai udhunaika pada lubang telingamu. Jadi selanjutnya adalah ngambil air kemudian mengusap dua telinga ini dengan air yang baru, masukkan telunjuk ini kepada lubang telinga. Wamsah zahira udhunaika bi batini ibhamaika. Usap luar telinga, bagian luar ini ya, bi batini ibhamaika. Ini diusap dengan ibu jari. Wakul, ucapkan Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya Allah, aj'alni minal ladzina yasma'un. Jadikanlah aku ini termasuk orang-orang yang mendengar. Telinga ini bukan hanya sebagai hiasan tapi ada fungsinya untuk mendengar. Apa itu? Al-qaul, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang baik. Fayattabi'una ahsanah, dan ya Allah berikanlah aku kekuatan untuk mengikuti perkataan-perkataan yang baik tersebut. Allahumma asmi'ni, ya Allah perdengarkanlah aku munadiyal jannah, panggilan yang dapat menghantarkan ke surga, ma'al abrar, bersama orang-orang yang benar. Ini doa tatkala mengusap telinga. Allahumma ja'alni minal ladzina yasma'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannata ma'al abrar. Sumamsah raqabataka, kemudian usaplah leher. Wakul, dan ucapkan doa Allahumma fukka raqabati minan nar. Allahumma ya Allah fukka, selamatkanlah raqabati, leherku ini, minan nar, dari neraka. Wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minas salasili, dari rantai, wal aghlal, dan belenggu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari rantai dan belenggu miliknya setan. Ini berikutnya adalah tadi mengusap leher. Nah, ini ada beberapa pendapat yang lain pun ini tidak perlu dilakukan. Jadi tatkala setelah mengusap kepala langsung ke telinga, habis ini langsung ke berikutnya, tidak mengusap leher. Namun dalam kitab Bidayatul Hidayah ini Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada umat Islam tata cara berwudu itu diantara bagiannya adalah mengusap lehernya. Tsumma ghsil rijalakal yumna tsummal yusra ma'al ka'bain. Tsumma ghsil, kemudian cucilah rijalaka, kakimu, al yumna yang kanan, tsummal yusra, kemudian yang kiri, ma'al ka'bain, sampai ke dua mata kaki. Wa khallil bi khinsiril yadil yusra asabi'a rijalikal yumna mubtadi'an min khinsiriha. Wa khallil bi khinsiril yadil yusra, kemudian dengan jari-jari kelingking tangan yang kiri, asabi'a rijalikal yumna mubtadi'an min khinsiriha. Jari-jari kaki kanan diawali tatkala menggosok, membasuh itu dengan jari kelingking tangan yang kiri. Hatta takhtamima bi khinsiril yusra, sampai selesai dengan jari kelingking. Jadi artinya tatkala membasuh kaki kanan itu jari kelingking tangan dipergunakan untuk menggosok kaki kanan, dan kelingking dipergunakan untuk menyela-nyelai jari. Wa yudkhilul isba'a minal asfal, masukkan jari-jari tangan itu dari bawah. Waqul, dan ucapkan doa
Allahumma sabbit qadamayya 'alas sirati yauma tazillul aqdamu finnar. Allahumma ya Allah, sabbit qadamai, tetapkanlah kakiku ini 'alas sirati, pada jalan yang benar, pada jalan yang lurus, yauma tazilul aqdamu finnar, yang pada hari itu kaki-kaki itu tergelincir ke dalam neraka. Ya Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaki kita ini tetap berada menapaki jalan yang lurus, siratal mustaqim, agar tidak tergelincir ke dalam neraka. Wa kadzalika tagsilul yusra wa qul Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'alas sirati yauma tazillu aqdamul munafiqin. Wa kadzalika tagsilul yusra, dan demikian pula tatkala mencuci kaki yang kiri, wa taqul, dan ucapkan doa, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku ini berlindung kepadamu, antazilla qadami, tidak tergelincir kakiku ini, ala sirati, dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus, yauma tazilu aqdamul munafiqin, pada hari kaki-kaki itu banyak yang terpleset ke neraka, yaitu orang-orang yang munafik. Warfa'il ma'a ilal ansofis saqaini, warfa, diataskan, dilebihkan, alma, air, ilal ansofil saqaini, ke pertengahan betis. Jadi artinya tatkala Bapak Ibu itu mencuci kaki, itu kalau batasannya kan sampai dengan 2 mata kaki. Namun dalam catatan ini Imam Al-Ghazali mengajarkan agar ila ansofis saqaini, itu melebihkan hingga di pertengahan betis. Wa ra'it takrari salasan, usahakan mengulang cara membasuh kaki itu 3 kali, fi jami'i af'alika, pada tiap-tiap melaksanakan wudhu. Jadi tatkala mencuci muka ya 3 kali, mencuci tangan ya 3 kali, mengusap kepala ya 3 kali, kemudian mengusap telinga ya 3 kali, dan mencuci kaki itu juga 3 kali. Diawali dari yang kanan terlebih dahulu. Bapak Ibu mengawali sesuatu itu baiknya adalah diawali dengan anggota tubuh kita yang kanan. Faida faragta minal wudu, dan apabila Bapak Ibu kita itu telah selesai dari wudu, waqul, ucapkan doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin waj'alni saburan syakuran waj'alni azkuraka zikran kathiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Ini doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, ini cukup panjang. Jadi Bapak Ibu setelah selesai melaksanakan wudhu, ucapkan doa ini, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, segala tasbih itu hanya milikmu ya Allah. Allahumma wa bihamdika, ya Allah, dan segala hamdalah, segala pujian itu juga milikmu ya Allah. Asyhadu alla ilaha illa anta, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan
selain Engkau. Wa alimtu su'an wa zalamtu nafsi. Wa alimtu, aku ini berbuat su'an yang buruk, wa zalamtu nafsi, dan aku ini menzalimi diriku sendiri. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ampunilah aku mohon kepadamu ampunan, wa atubu ilaik, dan aku taubat kepadamu. Faghfirli, ampuni aku ya Allah, wa tub alayya, dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau tawwabur rahim, maha penerima taubat dan maha penyayang. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku minat tawwabin, orang-orang yang bertaubat, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku minal mutatahhirin, termasuk orang-orang yang mensucikan diri, termasuk orang-orang yang bersih. Waj'alni min ibadika sholihin, dan jadikanlah aku di antara hamba-hambamu yang soleh. Waj'alni saburan syakuran, dan jadikanlah aku ini termasuk hambamu, hamba-hamba yang sabar dan hamba yang pandai bersyukur. Waj'alni azkuraka zikran katsira. Waj'alni, dan jadikanlah aku azkuruka, selalu ingat kepadamu, zikran katsira, dengan ingat dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wa usabbihuka bukrata wa asila, dan aku selalu bertasbih kepadamu, bukrata wa asila, tiap pagi dan tiap petang. Ini doa yang dibaca tatkala setelah selesai menunaikan wudu. Faman qara'a hadhihi da'awati fi wudu'ihi kharajat jami'u khotoyahu min a'dha'ihi. Kata Imam Ghazali, faman qara'a, siapa yang membaca hadhihi da'awat, doa ini, fil wudu'ihi, pada wudunya, kharajat jami'u khotoyahu min a'dha'ihi, kharajat, akan keluar, jami'i, semua, khotoyahu, kesalahan-kesalahannya, min a'dha'ihi, dari seluruh anggota badan, anggota wudu. Ini akan keluar tatkala diakhiri dengan membaca doa ini. Wa khatimu ala wudu'ihi bi khatam, dan dianggap cukup, dianggap selesai, ala wudu'ihi, pada wudunya itu, bi khatam, dianggap sempurna. Kalau ditutup dengan doa ini, selain dosanya itu keluar dari anggota tubuh, wudunya pun dianggap sempurna. Wa rufi'a lahu tahtal arsh, wa rufi'a, dan diangkat lahu baginya, tahtal arsh, di atas arsh. Fala yazalu yusabbihullaha ta'ala wa yuqaddisuhu wa yuktabu lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah. Fala yazalu, maka tidak akan hilang, yusabbihullahu ta'ala, selalu bertasbih kepada Allah ta'ala, wa tuqaddisuhu, Allah itu mensucikan, wa yuktabu, dan Allah itu mencatat, lahu baginya, thawabu dzalika ila yaumil qiyamah, pahala wudu hingga hari kiamat. Ini Bapak Ibu fadilahnya tatkala berwudu, dengan memperhatikan adabnya, memperhatikan sunnahnya, diakhiri dengan doa ini, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan dari anggota tubuh, anggota wudu ini akan keluar dosa-dosanya, terus wudunya itu dianggap sempurna, kemudian Allah Ta'ala itu mengangkat derajatnya itu di atas arsy, dan selalu tidak akan hilang, selalu dia itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mensucikan dia, dicatat, diberikan bagi dia itu pahala wudu hingga yaumil kiamah. Wajtanib fi wudu'ika sab'an,
perhatikan, jauhi fi wudu'ika, dalam wudumu itu sab'an, ada 7 hal, 7 perkara ini diminta untuk dijauhi. Yang pertama, la tangfut yadaika fatarushal ma'a. La tangfut yadaika, janganlah kamu itu mengibaskan tanganmu fatarushal ma, hingga air itu nyiprat. Ini enggak boleh tatkala kita ini berwudu, tangan ini dikibaskan ke air piak. Nah, itu yang enggak boleh karena air itu bisa nyiprat. Yang kedua, wala taltim wajhaka wa ra'saka bil ma'i latman. Wala taltim, dan janganlah kamu itu menamparkan wajhaka, wajahmu, wa ra'saka, dan kepalamu, bil ma'i latman, dengan air, dengan sebuah tamparan. Ini dilarang, jadi kita itu tidak diperbolehkan menamparkan wajah dan kepala itu di air dengan tamparan. Yang ketiga, wala tatakallam fil asna'il wudu', dan janganlah tatakallam, ngomong, bercakap-cakap, fil asna'il wudu', di tengah-tengah melaksanakan wudu. Jadi tatkala berwudu itu tidak boleh ngobrol. Yang keempat, wala tazid fil ghusli ala salasi marrat. Wala tazid, janganlah melebihkan, jangan menambah, fil ghusli, dalam mencuci, ala salasi marrat, dari 3 kali. Jangan berlebihan. Kalau 3 kali ya cukup, nggak boleh dilebihkan. Yang kelima, wala tuksir sabbal ma'i min ghairi hajat. Wala tuksir, dan janganlah terlalu banyak, sabbal ma'i, dalam menggunakan air, min ghairil hajat, kecuali tidak ada keperluan lain. Bi mujarradil waswasati, karena gelisah, waswas. Falil muwaswasina syaitanun yadhaku bihim yuqalu lahu alwalhanu. Falil muwaswasina, maka karena waswas itu asyaiton, setan, yadhaku bihim, mentertawaimu karena itu, yuqalu lahu, setan itu berkata, alwahan. Wahan itu bimbang, ragu. Berikutnya yang mesti dihindari, yang mesti dijauhi adalah wala tatawadda' bil ma'il musyammas. Wala tatawadda', dan janganlah kamu itu berwudu, bil ma'il musammas, dengan air yang terkena sinar matahari. Yang terakhir, yang ketujuh, yang mesti dijauhi adalah wala minal awaniyas sufriyah. Wala minal awani, dan janganlah menggunakan tempatnya itu terbuat dari sufriyah, dari kuningan atau dari logam. Itu hindari, jangan menggunakan bejana atau wadah yang mana tempatnya itu terbuat bahannya dari kuningan atau dari logam. Ini hal-hal yang mesti dijauhi. Fahadha sab'atu makruhatun fil wudu. Maka inilah 7 perkara, 7 hal yang makruh dalam perkara wudu. Ini dijauhi hal-hal yang menjadi anjuran oleh Imam Al-Ghazali agar kita tatkala berwudu menghindari 7 perkara tersebut. Wa fil khabar anna man dzakarallahu ta'ala 'inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kulluhu wa man lam yadhkurillah lam yadhur minhu illa ma asabal ma'u. Wa fil khabar, dalam sebuah riwayat, dalam sebuah kabar, anna man zakarallaha ta'ala 'inda wudu'ihi, bahwasanya siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala 'inda wudu'ihi, ketika dia itu berwudu, tahharallahu jasadahu kulluhu, Allah Subhanahu wa taala sucikan jasadnya semuanya.
Wa man lam yadhkurillahu lam yadhur minhu illa ma asabal ma. Wa man lam yadhkurillah, dan barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yadhur minhu illa ma asabal ma. Lam yadhur, maka tidak akan disucikan minhu darinya illa ma asabal ma, kecuali apa-apa yang dikenai atau kecuali bagian-bagian yang terkena air wudhu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, agar Allah Subhanahu wa taala sucikan seluruh jasad kita, seluruh tubuh kita, hendaklah tatkala membasuh muka baca doanya, tatkala membasuh tangan baca doanya, tatkala mengusap kepala baca doanya, tatkala mengusap membasuh telinga baca doanya, kemudian tatkala mengusap leher baca doanya, dan terakhir tatkala mencuci kedua kaki itu baca doanya, lalu tutup dengan doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan seluruh jasadnya. Tapi kalau andai kata tidak membaca doa, hanya Allah Ta'ala itu sucikan pada bagian-bagian yang terkenai air wudhu. Allahu a'lam bishawab. Ini kajian terakhir kita mengenai tentang bab tata cara berwudhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman bagi kita agar dapat melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah tersebut. Allahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.